Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Cyber Security. Pada video kedua di playlist di VWA ini, kita akan masih melanjutkan ya di bagian brute force dan masih di security level low. Oke, jadi kalau sebelumnya kita berhasil ya mengakses atau memperoleh username dan password yang valid menggunakan brute force, dan sekarang kita coba explore setelah apa lagi yang ada di halaman login ini di security level low. Nah, kita bisa mengeceknya dengan melihat view source di sini ya. Jadi kita bisa melihat source code di backend pada level low di skenario brute force ini seperti itu. Dan ini lihat teman-teman, di sini source code-nya bisa dilihat ini username, menghandle username dan password yang kita inputkan, dan di sini ternyata tidak ada filterisasi. Karena penting ya, ketika membuat aplikasi, di situ ada fitur input ya, yang membuat user bisa masukkan apapun, maka kita butuh filterisasi. Jika tidak, maka bisa menyebabkan vulnerability seperti itu. Dan di sini dilihat tidak ada filterisasi, sehingga langsung saja apapun yang diinputkan di username dan password ini langsung dimasukkan ke queries. Seperti itu, query untuk database ya, seperti di sini. Dan di sini celahnya adalah, jadi di sini teman-teman kita bisa mencoba dengan kutip di sini teman-teman. Passwordnya kita pasukkan saja, kita login. Lihat ada error di sini ya, bla bla bla. Di sini ternyata menggunakan database-nya MariaDB. Dan di sini lihat ya, ini nilai hash ya. Nilai hash dari mana? Dari password yang kita masukkan di sini, sehingga tadi itu adalah nilai hash dari mungkin spasi atau 0 kosong seperti itu. Nah, ini jadi teman-teman, kita bisa login sebagai admin tadi ya, dengan tanpa mengetahui passwordnya. Caranya gimana? Jadi dengan kita menganalisa ini ya, source code yang digunakan di sini, kita bisa seperti ini teman-teman. Kita tahu ada username admin, bisa kasih kutip ya untuk menutup ini teman-teman. Ini selesai, dan kita buat sehingga query yang sisanya menjadi komen ya. Di sini ada mariadb.com, bisa dilihat cara membuat komen sintak nih. Ada 3 cara, dan kita gunakan yang ini, double dash. Kita kembali ke websitenya. Di sini ya, spasi, dash dash spasi. Passwordnya kita kosongkan, tidak apa-apa. Kita login, dan lihat teman-teman, kita berhasil login sebagai admin. Jadi setelah kita tahu username-nya, teman-teman, kita bisa login tanpa mengetahui passwordnya, seperti itu. Dan bahkan kita bisa mengeksplor lagi, dilihat dari sini. Kita bisa menebak-nebak ya, biasanya di database username itu kolomnya, kalau nggak ID, user ID, seperti itu teman-teman ya. Dan kita bisa, asal kita tahu kolom yang digunakan di database, kita bisa seperti ini teman-teman. Kita buat tadi berarti apapun, true atau apapun itu, salah pun tidak apa. Misalkan salah ya, tutup, seperti ini kan tidak ada admin salah ya. Dan kita tambahkan lagi or, atau di sini kita kasih tahu user, kita anggap kita tahu bahwasanya ada kolom user ID yang isinya ID dari username, seperti itu. Sama dengan di sini, misal satu, bisa admin satu ya teman-teman, seperti itu. Tutup kutip, tutup kutip, dan lagi kita buat sisanya menjadi komen. Oke, kita login. Oh sorry, incorrect. Coba. Oh jadi true. Or di sini, oh sorry, tidak pakai spasi, user ID sama dengan 1, seperti itu. Di sini tanpa kutip, sorry teman-teman di sini. Dan ini bisa ya, tadi ya salah, harusnya masih bisa, sorry. Seperti ini teman-teman. Kita login, lihat kita berhasil. Jadi nanti yang terjadi adalah di sini tadi dia akan mengisikan user apapun salah tidak apa-apa, kemudian ada argumen tambahan atau ya. Jadi ketika yang tadi di sini where user yang salah atau user ID-nya sama dengan 1, dan ini menjadi komen, sehingga kita dibawa ke halaman user yang punya ID 1, itu admin, seperti itu. Dan dari sini teman-teman, kita bisa teruskan mencari tahu user lain. Oke. Ya, kita kumpulkan, misal di sini spasi lagi, kita cari yang ID kedua. Ini saya copy dulu. Copy di sini login. Nah, ada lagi teman-teman.
dapat ya fotonya beda. 3, login lagi, oke ada. Kita coba terus. Sini 4, login, oke ada. 5, oke ada, dan seterusnya teman-teman seperti itu. Dan di sini juga ada celah teman-teman. Kita mengeksplor. Jadi di sini kalau ada gambar, kita coba inspect. Atau tidak usah seperti ini, kita open link in new tab. Open image in new tab di sini. Nah, lihat di sini ya. Kita URL-nya diarahkan direktori gambar, dan ternyata ketika kita di sini kita hapus gambarnya, dan ini ternyata adalah sebuah direktori ya. Jadi kita enter, oke, kita dibawa ke direktori di mana gambar-gambar atau image user ya disimpan. Jadi lihat di sini ada admin, Cordon B, Pablo Smithy 1337, dan tadi kalau rekan-rekan ingat ya di sini admin JPEG. Kalau kita coba ke arahkan, oh ternyata di sini adalah gambar admin, dan ternyata ada kolerasi ya antara user dengan nama image-nya. Di sini admin, gambarnya admin, sehingga kita bisa asumsikan teman-teman ya bahwasanya nama-nama gambar ini adalah nama-nama user. Ada 1337, Cordon B, Pablo, dan Smithy, seperti itu. Kita coba misal di sini 1337 ya. Oke, tadi ya pakai yang teknik tadi, kita tahu usernya 1337, tutup kutip, kita jadikan komen, kita login, dan berhasil seperti itu teman-teman. Oke, jadi kita ternyata bisa login ya dengan mengetahui cukup username-nya saja, atau mengetahui nama kolom ID yang digunakan di database seperti itu. Dan kita coba ya, kita sudah dapat tadi username-nya, dan kita coba mengetahui passwordnya dengan brute force. Tidak masalah, kita coba lagi teman-teman menggunakan group suite ya. Oke, kita setting dulu di sini proxy-nya, use proxy group suite. Oke, sudah. Proxy di sini saya intercept-nya on. Misal saya asal tes login. Oke. Nah, ini sudah ini bukan ini di history, coba. Nah, ini ya, yang ini ya teman-teman ya. Kita send to intruder. Di intruder seperti sebelumnya. Nah, karena kita sudah tetap menggunakan cluster bomb teman-teman. Seperti itu. Kita clear payloadnya. Nah, payloadnya tetap username password add Oke, di payloadnya teman-teman username kita sudah tahu ya, username yang valid. Kita masukkan username-nya, tadi ada apa saja? Ada admin, ada 1337, tadi ada Cordon B. Kita cek lagi, saya matikan buktinya, sudah cukup. Disable di sini, nah lihat ini Pablo dan Smithy. Oke. Pablo Smithy. Oke, sekarang kita ke payload kedua. Kita masukkan wordlist password ya. Di sini saya sudah siapkan teman-teman ya. Ini passwordnya kita copy. Di sini saya paste. Oke, dan sekarang kita start attack. Oke, lihat di sini teman-teman. Nah, sekarang cukup kita lihat panjang ya length-nya. Bisa lihat teman-teman, rata-rata 4560 ya. Berarti kita cari yang selain 4560 seperti itu. Atau sini saya stop dulu. This chart sama seperti sebelumnya ya. Di sini kita kasih option grab match, add grab extract. Di sini get respond. Kita cari yang ini ya. Nih, username invalid. Oke. Kita start attack again. Nah, ini masih gagal. Oke, teman-teman sudah selesai, dan kalau kita shop di sini, nah ini teman-teman, kita sudah dapat semua password dari username yang kita peroleh. Ada admin dengan password, Smithy password juga, Pablo let me in, dan di sini 1337 Charlie yang kita belum dapat, yang Cordon B ya teman-teman ya. Di sini Cordon B-nya belum dapat. Oke, tidak masalah. Intinya rekan bisa tahu ya, bahwasanya begitu kita bisa mengeksplor tadi, selain menggunakan brute force, tadi kita juga bisa berhasil ya login tanpa menggunakan password seperti itu. Oke, demikian penjelasan
video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.